Waalaikumsalam. Iya, apa kabar? Ini sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Nah, mohon maaf lahir batin. Apa ada dibimbing juga, Pak? Ya, banyaklah THR-nya nih ya. Enggak, Pak. Udah besar, Pak. Untuk besar ya. Tapi kan belum rumah tangga, belum kerja, biasa tetap dapat itu. Nah, ya. Oke, baik, mohon maaf tadi saya ada ke ruang dan jadi agak lama baru buka Zoom-nya. Baik, jadi mudah-mudahan ya, Lebaran suasananya sudah baru, ya kan, sudah bisa makan dan minum. Tapi kalau melanjutkan puasa ke-6-nya ya lebih bagus lagi kan gitu. Izin bertanya boleh? Ya boleh. Kalau anak HTN lebih bagusnya PKL di mana ya, Pak? Oh, ada PKL juga. Iya, Pak. Oh, bolehnya di mana sekarang? Karena kalau ATN-nya lebih bagus memang di instansi pemerintah. Di kantor DPRD misalnya kan, Pak? Boleh kalau memang ada linknya di sana, ya kan? Karena kan agak payah dia menerima mahasiswa kalau nggak dibawa sendiri anggota dewannya kan. Nah, jadi ya instansi seperti kelurahan kecamatan bagus, ya kan? Karena kan mengenai penyelenggaraan pelayanan publik kan itu. Tapi ya itu tadi kalau tidak ada kenalan dan biasa kan nggak satu orang setiap lokasi kan. Tergantung, Pak. Bisa kalau ada kelompoknya berkelompok. Kalau enggak, pribadi juga boleh, Pak. Kita kan ada desa binaan itu kalau nggak salah saya kan. Desa binaan biasanya kalau apa, Pak? KKN aja, Pak. Oh ini beda PKL sama apa ya? Beda, Pak. Hmm, jadi apa beda KKN sama PKL? Kalau KKN cuma mengabdi desa apa yang disuruh desa aja, Pak. Kalau apa namanya PKR langsung ke instansinya langsung, Pak. Itu lebih bagus memang ya di instansi pemerintah karena kita HTN kan. Tapi kalau dapat di pengadilan bagus kan. Yang penting dia yang kekuasaan kehakiman lah kan. Itu berapa lama biasanya? Katanya sih, Pak, kurang lebih 3 bulan, tergantung apanya juga, Pak, yang diminta instansinya, Pak. Sebagian ada 3 bulan, ada juga yang 1 bulan gitu, Pak. Oh, ada sampai 3 bulan ya. Iya, Pak. Di mana nih teman-teman yang lain belum ada masuk? Nah, ini kan kita apa namanya minggu depan sudah UTS tuh. Kalau dilihat jadwalnya tatap muka, saya belum pernah mengawas Sudah diubah, Pak. Udah diubah, Pak. Di online. Online, Pak. online. Iya, Pak. Tapi kalau di portal saya lihat tatap muka Iya, minggu lalu keluar pengumuman baru, Pak. Online, Pak. semuanya ya. Iya, Pak. Nah, coba nanti Pak sharekan di grup kita.
Nanti biar coba saya Baik, tanyakan ke Prodi kan. iya Nah, Pak. untuk area informasi yang beredar di dosen, tidak ada untuk apanya sih, eh, sistemnya, bagaimana ujiannya itu. So, oh iya, 10 sampai dengan 12 ya. Nah, di sini 8-nya nggak tahu kita, nggak ada. Ujian tengah semester dilaksanakan secara online. Iya, iya, iya. Ujian tengah semester 16 sampai 21 dilaksanakan secara online. Nah, persoalannya di portal ya judulnya tatap muka. Jadi cemana untuk absensinya ya. Nah, tapi ada kalau di pengumuman yang kedua tidak ada. Itu. Oke, kalau secara online, nah apakah melalui portal atau learning nantinya? Learning aja. Biasanya terserah dosen sih Pak. Mau Nah, dari WA pun nggak apa-apa, e-learning nggak apa-apa. oke, baik, nanti saya apakanlah soalnya, saya upload, nantinya tinggal dikerjakan. Biasanya di kertas double folio ya. Yang semester lalu ya sudah untuk apanya masuk ya, tatap muka. Ini harus dirubah mereka nih, karena masih tercantum di situ. Apa dia? Tercantum dia pertemuan ke-8 tatap muka. Nah, ini nggak bisa diabsensi nih kalau tatap muka ya. Malah terkadang belum dirubah sama mereka. Eh, nah ini Sofi, ini apa kabar ini Sofi? Lama jarang masuk. Ya, Alhamdulillah. Gimana lancar usahanya di Ramadan Idul Fitri? Lancar, Pak. Iya, karena jarang-jarang muncul ya kan. Mudah-mudahan bisa mengejarlah nantinya ketertinggalan perkuliahan gitu. Oke baik, jadi minggu depan sudah UTS, nanti metodenya saya kirimkan soalnya, kemudian ya silakan dijawab eh,
Mau diketik atau tulis tangan ini jawabannya? Nah, kalau tatap muka dia tulis tangan ya kan. Nah, ini mau diketik apa enggak atau tulis tangan aja biar ada nampak hasilnya. Jadi kalau tulis tangan ya, sebentar ya. Salam. Oke, mohon maaf. Sedikit. Oh iya, ini pengumumannya ya. 16 sampai oh ya tanggal 9 Mei. Semalam ya berarti ya, hari Senin ya pengumumannya ya. Nah, kalau kita baca di pengumuman yang Hendy kirim itu kan tengok, pertemuan ke-8-nya ini nggak jelas ini. Apa ya kan nggak ada kalau untuk tetap muka 1, 2 dan 10 sampai dengan 12. Online 3 sampai 7, 9, 13 sampai 15. Nah, seharusnya kalau dia secara online ya pertemuan 8-nya dimasukkan. Persoalannya di absensi itu tidak ada. Nggak apa-apa lah. Nanti kita tanyakan lagi gimana absensinya. Oke, baik. Jadi di pertemuan 8, 9 nanti masih online, 10, 11, 12. Itu tetap muka kita berarti. Saya pikir hari ini tatap muka. Jadi tadi agak cepat saya kan, makanya dari pertengahan jalan saya buka laptop terus saya share linknya, lupa saya tadi malam nge-share linknya. Nah, rupanya online. Jadi balik lagi kantor, ada sedikit tadi yang dikerjain, makanya baru bisa untuk dibuka untuk kelasnya. Baik, sesuai dengan RPS kita hari ini kita akan membahas mengenai teori kontrak sosial. Nah, artinya adalah bagaimana sifat manusia itu dalam kehidupan sosialnya. Artinya kan kalau kita lihat sosial itu lebih mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi kan gitu. Nah, ada 3 pendapat yang akan coba kita bahas mengenai kontrak sosial ini, yaitu dari ada Thomas Hobbes, John Locke, dan Rousseau. Kita lihat pengertian daripada kontrak sosial itu merupakan perjanjian antar individu yang berakibat munculnya kewajiban atas diri mereka yang melakukan perjanjian tersebut.
yang mana kewajiban tersebut bersifat politik dan rincian kewajiban politik itu bergantung aneka premis yang diperjanjikan dalam kontrak. Nah, kontrak sosial ini kalau dalam kehidupan bernegara ataupun sistem pemerintahan itu merupakan produk-produk yang dilahirkan oleh legislatif. Nah, kemudian bagaimana eksekutif melaksanakan segala hak dan kewajiban yang termuat di dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Nah, dalam kehidupan sosial kita anggap itu adalah sebuah kontrak. Nah, kalau kontrak kita sudah paham itu perjanjian kan gitu. Nah, sesuai dengan pasal 1338 KUH Perdata, kemudian masih ingat kan dia bahwa perjanjian itu merupakan undang-undang bagi mereka yang membuatnya kan gitu. Artinya bahwa segala sesuatu yang dimuat di dalam kontrak maka seluruhnya harus tunduk dan patuh. Kalau tidak dianggap telah cedera janji kan gitu. Nah, demikian juga di dalam pemerintahan ataupun kehidupan berbangsa dan bernegara ada kontrak yang melekat kepada seluruh masyarakatnya. Yang mulai dari teratas sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan kita adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 kan gitu. Dan di atasnya ada Pancasila. Inilah yang harus dipatuhi. Karena bagaimana menurut ketiga ahli ini kan gitu. Dalam kontrak sosial, individu diposisikan sebagai subjek. Instansi lain, khususnya negara, adalah struktur artifisial yang diciptakan lewat perjanjian antar individu. Negara baru ada manakala individu melakukan perjanjian untuk membentuknya. Para pemikir politik yang banyak bicara soal kontrak sosial adalah Thomas Hobbes, John Locke, dan Jacques Rousseau. Dan di masa lebih modern, John Rawls. Kita hanya kepada ketiga para pemikir politik ini. Nah, bagaimana? Kita lihat menurut Thomas Hobbes. Nah, Thomas Hobbes konsep mengenai kontrak sosialnya disebut dengan covenant, di mana covenant itu merupakan hasrat manusia, yaitu merupakan ingin berkuasa dan baru berhenti hanya saat kematiannya. Individu manusia sifatnya egosentris dan hanya memikirkan diri sendiri. Dengan demikian, dalam kondisi alamiah, manusia tidaklah cocok untuk bersatu dalam masyarakat sivil, atau dikenal dengan teori dia adalah homo homini lupus, man is a wolf to his fellow man. Artinya bahwa ya manusia itu bisa bertindak sesuka hatinya. Nah, inilah yang bisa kita lihat di dalam ilmu politik kan gitu. Tapi kita tidak bahas. Nah, namun kita lihat di apa namanya realita yang baru-baru terjadi, isu-isu yang mengatakan presiden 3 periode kan gitu dia. Nah, kemudian kita lihat di Orde Lama, Orde Baru, di mana presiden bisa dipilih kembali kan gitu. Nah, inilah untuk
menunjukkan bahwa hasrat keinginan manusia itu selalu ingin dihormati, selalu ingin memimpin ataupun berkuasa. Makanya Thomas Hobbes mengatakan individu itu memiliki sifat egois, hanya memikirkan diri sendiri. Nah, sehingga ketika penerapan kontrak sosial ini akan sulit untuk diterapkan ketika ya kontrak itu hanya menguntungkan salah satu pihak. Seharusnya di dalam suatu kontrak ataupun peraturan perundang-undangan, nah tidak boleh ada merugikan salah satu pihak. Dari kondisi alamiahnya, manusia bersifat apolitis. Nah, kondisi manusia sebelum munculnya kontrak sosial yang kemudian memunculkan negara. Karena mementingkan diri sendiri, maka hubungan antar individu manusia adalah situasi perang. Perang itu sifatnya semua melawan semua. Bagi Hobbes, karena setiap individu punya hasrat serupa untuk berkuasa, mementingkan diri sendiri dan egosentris, maka hasrat tersebut terus bertabrakan dengan hasrat individu lain yang juga identik. Situasi tidak pernah tenang dan masyarakat sivil tidak cocok bagi para individu dengan kondisi alamiah semacam itu. Nah, kita lihat kan memang di dalam dunia berbangsa dan bernegara, terutama political will, kebijakan politik, pasti ada yang tersandra ataupun tercederai akibat lahirnya sebuah kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh legislatif maupun eksekutif. Nah, di mana ketika seseorang berkuasa, justru dia menganggap dirinya adalah yang paling benar. Dia tidak akan pernah mau disalahkan, kecuali terdapat bukti-bukti yang mendukung atas kesalahan yang dilakukannya tersebut. Dan ketika hal ini terus berlangsung, ya orang lain yang ingin sama kedudukannya juga, maka akan berupaya melakukan segala tindakan untuk mengambil alih kekuasaan tadi. Nah, kita sudah pernah mengalaminya di tahun 98 ketika reformasi, ya bagaimana kelompok-kelompok tertentu kan gitu dia. Nah, itulah makanya tadi di sini bahasanya karena egoisnya tadi, maka hubungan antar individu itu bisa menjadi situasi perang. Nah, ketika seseorang itu tidak ingin dikritik, tidak ingin memberikan kesempatan kepada orang lain yang memiliki, katakanlah, kemampuan, dia pasti tetap akan berusaha untuk mempertahankannya. Nah, sebaliknya, orang yang ingin mengambil alih kekuasaan tadi akan terus berupaya untuk menjatuhkannya. Yang terjadi ketika tahun 98, bagaimana Presiden Soeharto dilengsarkan dari kekuasaannya. Nah, ini yang bahaya ketika maknanya adalah sifat manusia yang seperti ini mengakibatkan nantinya aturan-aturan itu tidak bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Karena pelaksanaan dari undang-undang itu adalah eksekutif, gitu. Nah, dalam kondisi alamiah manusia tidak ada dominasi sosial sehingga keteraturan sosial tidak pernah ada. Namun dari peristiwa pembunuhan
Dikuat oleh si lemah, Hobbes menarik suatu kesimpulan bahwa ternyata manusia punya kemampuan setara. Apa kemampuan itu? Yaitu kemampuan untuk baik membunuh atau terbunuh oleh pihak lain. Pernyataan ini mendorong Hobbes untuk melakukan penelitian lebih lanjut bahwa setaranya kekuatan dan pikiran manusia membuat dalam kondisi alamiah. Tidak ada individu lebih superior dari lainnya. Tidak ada manusia dalam kondisi alamiah mampu memerintah manusia lain. Nah, di dalam pemikirannya manusia itu tetap ada kesetaraan, yaitu kemampuan dan pikiran. Karena tidak ada manusia yang lebih hebat dari lainnya. Tidak ada manusia mampu memerintah manusia lain. Nah, dengan tadi itu, ketika si individu tadi tidak memiliki kekuasaan, tetapi walaupun dia memiliki kekuasaan, nah ketika orang yang mau diperintahnya itu tidak berkenan, pasti akan terjadi perlawanan, kan gitu. Nah, perlawanan inilah yang menunjukkan adanya kesetaraan kemampuan untuk dibunuh dan membunuh, kan gitu. Kemampuan untuk dijatuhkan. Nah, kondisi alamiah ini menurut si Thomas Hobbes dikualifikasikannya ke dalam dua bentuk. Yang pertama, bagi Hobbes politik adalah semata-mata konvensi atau buatan dari hasil kesepakatan manusia. Ini berarti dengan Aristoteles yang menyatakan secara alamiah manusia adalah binatang politik. Nah, yang pertama adanya kesepakatan yang dibuat oleh manusia. Apa politik? Nah, kondisi alamiah manusia itu individu tadi adalah politik. Nah, di mana ya politik itu ibaratkan kereta api, ruang kendalinya lah. Sedangkan individu itu adalah gerbong-gerbongnya. Ya kemana kepalanya itu membawa, ya kesitulah dia. Nah, ketika kita misalnya masuk ke dalam dunia politik, dunia legislatif, nah maka ada kontrak politik ataupun perjanjian kita dengan tempat bernaung kita. Jadi segala tindakan yang kita lakukan itu harus sesuai dengan yang diperintahkan. Makanya pernah Megawati mengatakan bahwa presiden maupun anggota dewan itu merupakan pekerja partai, kan gitu dia. Nah, artinya, nah kalau bahasa Aristoteles tadi kan kasarnya adalah binatang politik, kan gitu dia. Artinya budak politik kalau kita sederhanakan. Ya, ya ketika pekerja partai itu harus tunduk kata Megawati kan, harus mematuhi, harus mengikuti apa keinginan dari partainya. Ya mengakibatkan tadi timbullah egois tadi kan, hanya mementingkan diri sendiri. Ya bagaimana mereka tetap mempertahankan legitimasi mereka di dalam pemerintahan. Nah, 2 tahun lagi kita akan
pemilu kan gitu. Dari sekarang sudah mulai ada kontrak-kontrak politik untuk bergabung dalam koalisi kan gitu. Nah, pasti partai penguasa saat ini akan berusaha untuk mempertahankan kekuasaannya supaya tidak bergeser kepada partai politik lain. Karena kalau kita lihat dari kandidat-kandidat yang ada masih Gubernur DKI Jakarta yang masih memiliki elektabilitas yang agak tinggi. Nah, ini yang dikhawatirkan juga oleh pesaingnya ketika beliau maju sebagai capres. Gitu. Nah, kondisi alamiah manusia yang kedua menurut Obos adalah para individu punya hak setara untuk saling bersetuju membentuk pemerintahan semata tidak lain untuk mengamankan hak-hak mereka masing-masing. Inilah dasar pikir kontrak sosial menurut Hobbes. Nah, kata kunci dari pemikiran Hobbes adalah self-preservation, yakni upaya individu untuk menjamin hasrat egosentris, berkuasa, mementingkan diri sendiri terselenggara. Nah, negara sebab itu adalah konvensi politik antar individu guna mengejar perdamaian. Artinya adalah bagaimana caranya dia mempertahankan hak-hak asasinya. Nah, dalam mempertahankan itu, maka diberikanlah hak yang setara. Kan kita juga menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dalam Undang-Undang Dasar juga setiap warga negara sama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Nah, demikian juga lah menurut si Hobbes, para individu punya hak setara untuk saling bersetuju membentuk pemerintahan. Kan? Jadi yang diciptakannya peraturan perundang-undangan adalah untuk menjunjung tinggi kesetaraan, menjunjung tinggi hak asasi manusia, supaya tidak saling membunuh ataupun dibunuh. Nah, dari rangkuman pemikiran Hobbes, ada 3 hukum alamiah yang diterapkannya. Yang pertama adalah kondisi alamiah manusia yang dengan kondisi perang sebab tidak ada hak alamiah maupun penjagaan diri yang teramankan. Akibatnya setiap manusia wajib mencari perdamaian. Saat perdamaian juga tidak bisa teramankan. Mereka wajib menempuh jalan perang selesai untuk hukum pertama. Nah, maksudnya adalah untuk mempertahankan tadi sifat-sifat alamiahnya, maka mereka harus bersatu gitu ya. Kalau tidak akan terjadi perang tadi. Ketika masing-masing kelompok menyatakan pendapatnya lah yang paling benar. Nah, makanya semalam Idul Fitri
kita laksanakan secara serentak. Walaupun awal puasanya tidak sama kan gitu. Inilah menunjukkan ya kan bahwa sifat alamiah manusia untuk menghindari peperangan itu adalah dengan mencari perdamaian. Nah, hukum yang kedua, manakala seorang manusia memiliki kehendak, maka demi munculnya rasa aman dan perdamaian, setiap pihak wajib meletakkan senjata. Meletakkan senjata demi penjaminan kepentingan diri terselenggara. Karena itu dipahami para individu lain. Dari situasi ini muncul transfer hak, yang kemudian disebut sebagai kovenant tadi, perjanjian, atau secara populer kita sebut sebagai kontrak sosial. Itu dia. Yang ketiga adalah perjanjian antar manusia. Dalam kovenant adalah sumber keadilan. Dalam pembuatan individu sudah tidak lagi berada dalam kondisi alamiah. Nah, kemudian dalam kondisi alamiah tidak ada konsep adil dan tidak adil. Namun sudah masuk komponen tindakan individu yang melanggar aturannya disebut tidak adil. Individu tidak bisa bebas bertindak seperti dulu karena mereka sudah tidak lagi memiliki hak alamiah. Dari hukum pertama, kedua, dan ketiga dapat simpulkan bahwa keadilan adalah sesuatu yang kontraktual sifatnya. Keadilan hanya ada di dalam masyarakat politik. Masyarakat politik menurut Hobbes bersifat artifisial karena semata-mata dikonstruksi imajinasi manusia. Jadi inti dari kovenant ataupun perjanjian menurut Thomas Hobbes adalah keadilan. Nah, makanya tadi saya katakan di dalam suatu kontrak atau perjanjian harus dirumuskan secara adil, tidak ada berpihak kepada salah satu ataupun mencederai kepentingan orang lain. Sehingga sifat egois tadi harus sudah bisa dikesampingkannya ketika dia sudah masuk kepada kontrak sosial ini. Jadi untuk waktu di Zoom tinggal 7 menit. Saya belum ada berlangganan untuk Zoom-nya. Kelas setelah UTS saya coba untuk berlangganan, jadi biar bisa panjang dia. Nanti atau 6 menit mati, silakan masuk kembali ya sejenak, baru nanti kita akhiri kuliah. Nah, kontrak sosial kedua menurut John Locke adalah compact yang mengandung arti negara perlu ada untuk menjamin kedamaian. Nah, jadi berbeda dengan teori Thomas Hobbes tadi. Nah, John Locke mengatakan bahwa
dalam kondisi alamiah, manusia telah diregulasi oleh hukum alamiah. Hukum alamiah ini dipahami oleh setiap individu dan hukum alamiah tersebut bertindak sebagai pembatas independen yang membatasi tindakan individu satu dan lainnya. Hukum alamiah ini adalah pandangan Locke termasuk hak alamiah manusia untuk menghukum pihak yang bersalah yang telah melanggar hukum dan melanggar hukum alamiah itu sendiri. Jika Hobbes mengonstruksikan kondisi alamiah sebagai liar tak berhukum dan negara di mana tertib sosial terjamin, maka Locke terlihat ambigu. Jika dalam kondisi alamiah sudah ada hukum yang mengatur relasi antar individu, lalu apa perlunya negara? Bukan kan tanpa negara tertib sosial dalam pikiran Locke sudah ada. Nah, kalau kita lihat dari Locke tadi mengatakan, John Locke, bahwa sejak manusia ada, individu itu tersebut sudah memiliki suatu regulasi. Kenapa? Karena kita mengenal adanya Tuhan. Kan? Nah, bagaimana mengatur tentang kegiatan manusia sebelum modern saat ini, kan gitu. Jadi Locke lebih mengedepankan kepada kedamaian. Nah, selanjutnya kata John Locke, kenapa tadi ada fungsi negara? Jika kondisi alamiah diteruskan dan hukum alamiah yang dijalankan swasta terus berlangsung, maka konflik dan kekerasan makin lama akan meninggi. Hukum alamiah yang berjalan dalam kondisi alamiah tidak bersifat imparsial. Tidak ada hakim yang bersifat imparsial dan diakui otoritasnya oleh semua pihak yang bersengketa. Hakim yang ada adalah pribadi, bahkan terlibat ke dalam konflik pula. Nah, jadi masuk akal apabila individu menciptakan wasit yang netral guna mengadili perkara antar mereka. Cuman hakim netral itu beroperasi tentu saja di dalam konsep disebut Hobbes artificial politik, yaitu negara. Dalam menciptakan negara, individu menyerahkan haknya untuk menghukum individu yang mereka yakini telah melanggar hukum alamiah. Pada pihak ketiga, yaitu negara, inilah dasar kontrak sosial dari John Locke. Nah, dia terjawab. Kan kalau tadi Hobbes adalah manusia itu untuk mementingkan diri sendiri. Nah, John Locke membuat teori kontrak sosialnya bagaimana sifat egois yang ada di dalam teori Hobbes tadi bisa dikendalikan, bisa diakomodir. Itu dengan apa? Kontrak sosial itu bisa ada ketika adanya tatanan pemerintahan, ya kan? Adanya eksekutif yang mengatur aktivitas yang dilakukan oleh individu maupun badan hukum lainnya. Bagi John Locke, negara berfungsi sebagai pemutus konflik antar individu. Bagi John Locke, sifat negara adalah badan independen dan diakui oleh seluruh dunia.
Namun ada perbedaan dengan Hobbes dan Hobbes. Bagi Hobbes, negara adalah sumber segala-segalanya tanpa kritis. Bagi John Locke, negara bukan sumber seluruh aturan otoritatif dan pencipta kewajiban. Ya, ini bentar lagi waktunya akan berakhir. Ini yang laki-lakinya ini mana semua nih si Joshua? Nggak ada kabar, biasa rajin nih Joshua. Nggak ada kabarnya ya Joshua. Atau masuk piket dia hari ini kerja pagi.